Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Realita yang terjadi saat ini, kita sering dan amat sering dikejutkan dan dibuat prihatin oleh musibah yang acap kali menimpa negeri ini. Masih segar dalam ingatan kita musibah gempa bumi yang memporak-porandakan bumi Lombok di awal tahun 2020. Musibah banjir juga menggenangi daerah ibu kota Jakarta. Demikian juga banjir terjadi di Provinsi Jawa Barat dan daerah-daerah lainnya. Gunung meletus dan tanah longsor banyak terjadi di beberapa tempat di negeri ini. Semua peristiwa tersebut menelan korban jiwa dan memaksa mengungsi dari tempat-tempat tinggal mereka. Tanah longsor, banjir, dan gunung meletus silih berganti terjadi di negeri ini. Banjir berulang-ulang kali terjadi di beberapa daerah di pelosok negeri ini. Padahal baru saja kita mengalami kemarau yang sangat panjang. Gunung di beberapa tempat di negeri ini sudah mulai aktif dan memuntahkan isi kandungannya. Demikian juga huru-hara terjadi di beberapa kota, diiringi dengan hancurnya tempat-tempat tinggal masyarakat. Pusat-pusat keramaian kota dilalap si jago merah yang diiringi dengan banyaknya korban jiwa. Demikian juga kerugian materi. Pembantaian yang telah dan terus terjadi di beberapa tempat. Entah beberapa tempat lagi akan terjadi di belahan negeri ini. Saling memfitnah demi meraih kepentingan pribadi, juga ikut merusak tatanan sosial kemasyarakatan kita. Interaksi sosial antar masyarakat terganggu. Pusung lapar anak manusia negeri ini sering kita dengar. Padahal katanya kita berada di negeri yang subur dan tropis. Penyakit-penyakit aneh dan kotor mulai merebak dan menggerogoti penduduk negeri ini. Dan berbagai musibah sudah menantang dan menanti di hadapan mata. Termasuk di dalamnya hancurnya generasi muda penerus bangsa ini disebabkan hanyut dan tenggelam bersama obat-obat setan yang terlarang. Saat ini kita merasakan dan mengalami sendiri bagaimana ganasnya virus corona, sehingga pemangku kebijakan di negara ini dibuat kalang kabut menghadapinya. Demikian juga masyarakat kita semua menjadi ketakutan luar biasa menghadapi musibah ini. Sudah ribuan jiwa menjadi korban. Entah berapa jumlah materi yang menjadi kerugian.
Demikian juga kerugian masyarakat dengan hilangnya mata pencaharian mereka. Semuanya ini menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Apakah ini merupakan azab bagi umat dan negeri ini? Ada baiknya kita menilik suatu hal yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa kaum Nuh yang Allah tenggelamkan dikarenakan mendustakan seorang rasul, atau seperti kaum Tsamud dikarenakan tidak beriman, membusungkan dada dan menantang datangnya azab. Allah jadikan mereka mayat-mayat yang bergelimpangan dengan gempa yang mengguncang mereka. Atau seperti kaum Madian yang Allah jadikan mereka mayat-mayat yang bergelimpangan dikarenakan curang dalam takaran dan timbangan, membuat kerusakan di muka bumi dan menghalangi orang untuk tidak beriman, menghalangi orang untuk beriman dan melakukan ibadah. Atau seperti kaum Lut yang melakukan homoseksual, perzinahan sesama jenis, Allah hujani mereka dengan batu. Atau kita belajar seperti kaum Ad, dikarenakan tidak memurnikan tauhid dan tidak bersujud kepada Allah, Allah kirim angin yang sangat panas yang memusnahkan mereka. Kaum-kaum terdahulu Allah hancurkan dan luluh lantahkan disebabkan perbuatan kemungkaran yang dikepalai kesyirikan. Sekarang bagaimana dengan kita saat ini? Apa yang kita saksikan dan terjadi di sekitar kita? Apa yang kita alami di sekitar kita, di lingkungan kita, di kota kita, bahkan di seantero negeri ini? Maksiat terjadi di mana-mana. Pergaulan lawan jenis dan perzinahan yang keluar dari norma-norma agama semakin menggila. Ditambah lagi dengan media visual non-visual ikut melengkapi ajang setan ini dengan dalih seni dan hak-hak manusia. Padahal Allah dan Rasulnya telah jelas-jelas mengharamkan hal tersebut. Kita lihat kecurangan dalam perniagaan yang pernah terjadi di kaum Madian pun terjadi saat ini. Bukan hanya curang dalam timbangan secara zahir, tetapi penindasan, perampasan hak-hak orang, sogok menyogok dan riba pun seakan-akan sesuatu hal yang harus dilakukan dan dianggap hal yang wajar saat ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita semua untuk menghindari dan menjauhi 7 hal yang menghancurkan dan membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Hindarilah, jauhilah 7 hal yang menghancurkan dan membinasakan. Qila, ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah, wa qatlun nafsil lati ma harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali yang sesuai dengan syariat, wasihru, sihir, tukang tenun dan tukang santet, wa aklur riba, memakan harta riba, wa aklu malil yatim, memakan dan merampas hak-hak anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi
wa kasbul muhsanatil ghafilatil mu'minat, lari dari medan pertempuran karena takut dan menuduh wanita-wanita baik berzina. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Akan tetapi semua ini terus terjadi di negeri ini. Perbuatan syirik yang merupakan malapetaka dunia dan akhirat kini seolah-olah menjadi sesuatu hal yang perlu dilakukan. Mengagungkan dukun dan peramal untuk merusak esensi orang seakan-akan sesuatu yang wajar dilakukan. Berbagai media massa yang menjajakan kesyirikan, ulama-ulama sesat yang mengajak umat untuk berbuat syirik dengan membungkusnya sedemikian rupa guna menipu umat sehingga sesuatu itu diterima secara wajar dan benar. Kini mereka semua sudah menancapkan kaki-kakinya di negeri ini. Segala sesuatunya kini telah terbaring. Yang hak dikatakan dan dianggap batil, yang batil dipertahankan walaupun berhadapan dengan yang hak. Lalu siapakah yang akan bertanggung jawab atas situasi dan keadaan seperti ini? Yang jelas ini merupakan tanggung jawab kita semua, baik sebagai umarah, ulama maupun pribadi-pribadi muslim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami limpahkan kepada mereka rahmat dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka akibat dari perbuatannya. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Itulah kondisi kita saat ini. Kita sudah meragukan dan mengingkari ayat-ayat Allah. Banyak perilaku-perilaku kita yang menyimpang dari ketentuan Allah, sehingga azab menyertai negeri dan umat ini. Musibah demi musibah silih berganti terjadi di negeri ini. Sudah banyak menelan korban jiwa dan berapa besar kerugian materi karena musibah ini. Apakah ini merupakan azab bagi negeri dan umat ini? Apakah begitu tingginya penyelewengan, perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Allah sudah terjadi di negeri ini? Apakah begitu tingginya maksiat yang terjadi di negeri ini? Atau sudah terhapusnya hati tulus dan ikhlas untuk bersedia bertobat kepada Allah, sehingga rahmat Allah nyaris tidak kita rasakan di negeri ini? Oleh karena itu hadirin sekalian, ada baiknya kita perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri ini supaya mentaati Allah. Akan tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri ini. Maka sudah sepantasnya berlaku perkataan atau ketentuan kami.
maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah, tapi kita mengingkari perintah dari Allah SWT, tidak melakukan kewajiban kita, tidak menunaikan tugas kita sebagai khalifah di mukanya. Malah kita berbuat kerusakan, kita berperilaku kemungkaran di negeri ini. Sesuatu yang menyimpang dan kontradiksi dengan nilai agama Allah kita anggap hal yang biasa. Maka sudah sepantasnya berlaku ketentuan kami, firman Allah. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kita lihat hadirin sekalian saat ini, akibat pandeminya virus corona atau COVID-19, negara Amerika, Italia, Perancis dan negara-negara Eropa yang begitu besar, demikian juga negara Asia maupun Asia Tenggara, Cina, Korea, Uni Emirat Arab, termasuk negara kita bangsa Indonesia, kocar-kacir dan kebingungan menghadapi virus yang begitu kecil, tidak bisa ditangkap dan dilihat oleh kasat mata, menjadikan negara-negara tersebut porak-poranda. Ribuan jiwa menghilang menjadi korban. Entah berapa besar kerugian materi diakibatkan oleh musibah ini. Belum lagi ribuan orang kehilangan mata pencaharian untuk keluarganya. Oleh karena itu hadirin sekalian, satu-satunya jalan agar kita terhindar dari musibah ini adalah kita kembali kepada agama Allah, agama Islam. Sebab hanya Allah yang tahu apa kebutuhan kita, apa tuntutan hidup kita. Sehingga alternatif problemanya adalah solusi terakhir, kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi ajaran Islam ini kita campur dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Kita pupuk dan perkuat keyakinan kita atas kebenaran agama ini, dan kita istiqomah untuk mengaplikasikannya, menerapkannya dari semua lini kehidupan kita. Jika ketiga-tiganya kita tunaikan dalam hidup ini, insya Allah musibah demi musibah akan sirna di muka bumi ini, dan insya Allah kita dapat hidup damai, aman dan sentosa. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang berserah diri secara totalitas dan ikhlas hanya mencari ridha Allah, sehingga kehidupan kita sesuai dengan tatanan nilai-nilai agama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu berserah diri kepada Allah SWT dalam semua kehidupan ini. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.